Ambil satu hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah agar kita tidak menilai seseorang hanya berdasarkan penglihatan kita. Artinya, sebisa mungkin kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perlimpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Salawat seiring salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya berdoa buat para sahabat semua, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah berkahkan rezekinya, semoga Allah lancarkan segala urusan-urusannya, semoga Allah berikan keberkahan dan keselamatan, perlindungan lahir batin, dunia dauh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya memohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara like, mengkomen, subscribe, membagikan video ini, dan mengisi di kolom komentar doa dan harapan-harapannya. Mudah-mudahan kita bisa mengaminkan, dan mudah-mudahan Allah mempercepat doa, keinginan, cita-cita, dan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di balik semua apa yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, semoga Tuhan menjadikan kita semua insan yang dibanggakan, diridhoinya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, channel Manjada mengisahkan kembali bagaimana reaksi seorang ahli fikih, salah satunya dari 4 imam mazhab yang sudah tidak kita ragukan lagi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang terkejut berat sampai jatuh pingsan ketika bertemu dengan seorang sufi yang bernama Syaiban Arai ketika dalam suatu kesempatan beliau hendak menguji ilmu fikih. Syaiban, sebelum kita masuk pada kisah tersebut, sangat penting juga kita ketahui pendapat seorang ulama besar, Asy-Syafi'ah, yang mendapatkan gelar sebagai Sultanul Ulama di masanya, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, tentang sufi. Dalam sebuah kitab karangannya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang begitu yakinnya berjalan dengan teguh di atas syariat Tuhan dan Rasulnya, serta dengan penuh keikhlasan. Selain mereka, para sufi, mereka adalah kaum yang jauh dari kepura-puraan, kesombongan, ujub, dan riya. Riya dalam beramal untuk menghambakan diri kepada Tuhannya. Baiklah, kita mulai kisah imam ini. Ahmad, pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal sedang bersama-sama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gurunya yang paling ia cintai. Tidak beberapa lama kemudian, mereka kedatangan seorang sufi yang dikenal sebagai seorang buta huruf sufi. Dan sufi itu bernama Syaiban Syaiban, datang dengan tampilan sederhana khas para sufi. Pada umumnya, Al-Imam Ahmad berguru wahursean akan diakui. Memang Imam Asy-Syafi'i tidak setuju
dengan niat Imam Ahmad muridnya itu selain karena hal itu tidak perlu dilakukan, sang guru tahu bahwa bukanlah sosok seperti yang dibayangkan. Muridnya Imam As-Syafi'i, saya sedihatuhul kehebatan sufi umumnya, khususnya Sya'ban tak perlu mengakui itu pun. Imam Asy-Syafi'i, imam tak dipedulikannya ia terpatut untuk identitas keimanan. Syaiban, setelah Syaiban dan disambut dengan keduanya, Imam Ahmad itu lalu mengajukan pertanyaan untuk menguji Syaiban, dan bertanyalah Imam Ahmad, "Wahai Syaiban, apa pendapatmu tentang seorang yang lupa melaksanakan sholat satu dari kelima sholat fardu?" Syarah Imam lupa namanya yang telah lalu. Tinggalkan lalu apa kewajiban yang harus ia lakukan. Pada saat itu suasananya agak sedikit mencekam, namun banyak menegangkan. Dan aku Tuhan sehingga tak lagi memelakkan Tuhannya, jawabannya. Takutnya tak disangka hadis terlalu jawabannya. Wan jawab Imam Ahmad bin Hanbal. Pingsan buru-buru Imam, yaitu mengisuhnya Imam Ahmad berat. Saat Imam Ahmad mulai siuman dan tersadarkan diri dari pingsannya serta mulai sedikit tenang, Imam Asy-Syafi'i mulai berbicara kepadanya, "Itu buah sudah kabcak, mengagumkan satu guru." Kepada dirinya, Imam Ahmad pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kisah antara ahli fikih ambil satu hikmah bisa diambil dari kisah tersebut adalah agar kita tidak menilai seseorang hanya berdasarkan penglihatan, dan artinya sebisa mungkin kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi sebuah kisah yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus buat diri saya pribadi, umumnya buat para sahabat semua. Terima kasih yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.